Shalom. Ku percaya kau kunci D. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya sehat selalu, senantiasa dalam kemurahan, dalam anugerah Tuhan serta pemeliharaannya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kegiatan aktivitas hari ini? Kiranya dalam segala jerih lelahmu, Tuhan kiranya akan berikan kelegaan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kesejahteraan, dan Tuhan menyediakan yang saudara perlukan hari-hari ini. Kiranya semangat yang dari Tuhan akan senantiasa beserta denganmu dalam bekerja, dalam beraktivitas, sehingga tidak terasa semua tanggung jawab bisa kita selesaikan, saudara bisa selesaikan. Puji Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang lemah, sehabis bekerja berat, kiranya Tuhan akan kembali memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan penghiburan. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam buat Ibu Wiwin. Selamat malam untuk Ibu Yuli di Kota Purwakarta. Kabar yang luar biasa, saya percaya menyertaimu hari ini dimanapun berada, baik yang di Kota Purwakarta maupun yang ada di Hong Kong. Sehat selalu buat Ibu Wiwin dan Ibu Yuli Nurhayati. Puji Tuhan. Shalom Ibu Yuli. Salam sejahtera selalu. Shalom juga. Salam sejahtera untuk Ibu Wiwin di Hong Kong. Cuaca hari ini di Purwakarta hujan deras. Hari ini tadi siang cuaca cukup terik, panas menyengat, tapi malam hari ini Purwakarta diguyur hujan yang sangat lebat sampai hari ini atau sampai jam ini. Kiranya tidak membuat kita menjadi lelah, menjadi malas untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi selamat bergabung dengan kami di Doa Sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwakarta, bersama dengan kami, dengan Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, dan juga dengan saya, Ibu Vivi Robi Harjo. Puji Tuhan. Apakah saudara siap untuk menyembah Tuhan? Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, dan kita akan berseru kepadanya bahwa kita percaya akan pemulihan, akan pemeliharaannya atas hidup kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang.
lagi. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu dalam segala ucapan syukur kami kehadirat Tuhan. Dengan segenap hati ini Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami untuk Tuhan perlengkapi melalui firman yang akan kami dengar malam hari ini. Biarlah taburan firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru dan boleh menjadi penghiburan serta pengajaran buat tubuh rohani kami. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya, dan berkati kami sekalian yang akan menerima berkat firman-Mu. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Shalom. Shalom semua, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam acara Doa Sehati. Saudara yang berada di Purwokerto, hari ini hujan cukup deras, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi suara-suara rintik hujan yang menimpa atap itu begitu kencang, saudaraku. Tapi puji Tuhan, masih terdengar jelas suara saya hari ini. Apa kabar Bu Yuli? Di sana hujan enggak? Bu Wiwin, salam sehat selalu. Ya, Pak Victor sudah sehat. Ya, Pak Victor sudah pulang belum ini? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk mereview ulang, ya, apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita pahami tentang selama ini, konsep-konsep tentang apa yang pernah kita dengar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara memahami bahwa apa yang kita baca, ya, apa yang kita baca itu kita review, kita baca berulang-ulang supaya paham betul. Nah, saudaraku, pada waktu-waktu yang dahulu, ya, kita membaca suatu ayat itu kita menangkap satu pesan. 1 tahun kemudian kita membaca ayat yang sama, tapi sedikit ada pergeseran, perubahan. Apa yang kita tangkap, ya kan? Dan begitu 5 tahun kemudian atau per hari ini kita membaca firman Tuhan yang sama, kita memperoleh pengertian yang baru, rema yang baru, ya kan? Itu artinya firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang dahulu sampai hari ini, ya, pengertiannya sama, tapi yang kita tangkap bisa menjadi berbeda. Karena apa? Karena firman Tuhan itu up to date, ya, dalam pemahaman
saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Nah, kita membaca bahwa kalau orang Israel itu dijanjikan Tuhan tanah perjanjian, ya kan? Tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tadi saya merenung-renungkan ulang, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang saya dengar dan apa yang saya pahami ketika memaparkan tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel tentang tanah Kanaan, tentang tanah perjanjian, tentang susu dan madu. Itu hampir semua yang kita dengar bahwa percaya, ya, percaya dan taat, ya kan? Percaya apa kata firman Tuhan melalui hamba-hambanya yang diutus, nabi-nabinya, dan taat kepada perintah Tuhan, maka akan sampai kepada tanah perjanjian, ya, yang penuh dengan susu dan madu. Nah, saudaraku, hari ini Tuhan memberikan gambaran yang lebih luas lagi, yang lebih detail lagi, ketika saya membaca tentang soal keuangan, ya, membaca tentang soal keuangan, saudaraku. Karena orang yang bekerja patut mendapat upahnya, orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya, ya kan? Kalau kamu mau makan, ya kamu harus bekerja. Bahkan firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan, jika kamu tidak mau bekerja, kamu tidak boleh makan. Ya, artinya orang yang bekerja mendapatkan upah, orang yang bekerja mendapatkan reward, orang yang bekerja mendapatkan pahala, orang yang bekerja mendapatkan gaji, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika saya merenungkan tentang pemaparan yang selama ini kita pahami, kita dengar tentang tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu yang akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, di situ hanya ada dua item. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, ya, akan janji Tuhan, dan yang kedua, taat dan setia. Nah, apa hubungannya antara bekerja baru boleh makan, orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya, ya. Sementara dalam perjanjian lama bangsa Israel mendapatkan janji Tuhan akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca, ya, Ulangan pasal 31, saudaraku, ketika kita membaca Ulangan pasal 31, ya, selamat malam untuk Pak Musi, sudah hadir. Puji Tuhan Pak Victor, sehat selalu, harus sehat, ya kan? Ketika kita membaca Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8, ya, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Ya, Musa pemimpin, leader yang memimpin seluruh orang Israel yang diperintahkan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya, ya kan?
Selama ini banyak orang fokus ya ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Ya. Ya, dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada orang Israel. Ya. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya, Nah, dari sini ada benang kusut yang tidak pernah dipaparkan, yang jarang sekali dipaparkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sampai mereka memilikinya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu? Bagaimana caranya? Ya kan? Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sudah ada di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati, jangan patah semangat. Ya, jangan takut. Ya. Ketakutan membuat seseorang tidak sampai pada garis finish. Ya kan? Apalagi ditambah patah hati, tidak punya semangat, tidak bisa move on, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita melihat ketika Tuhan memberi saudara janji tanpa syarat, yang perlu saudara lakukan hanyalah menunggu. Sekali lagi ya. Ketika Tuhan memberi saudara janji tanpa syarat, yang perlu saudara lakukan hanyalah menunggu. Tidak melakukan tindakan apa-apa. Tetapi ketika Dia membuat janji bersyarat, ya, saudara memiliki peran dalam pemenuhannya untuk melakukan tindakan. Jadi di sini perlu yang namanya inisiatif. Ya, katakan inisiatif, saudaraku. Ya. Karena orang yang punya inisiatif, dia punya potensi untuk meraih apa yang menjadi mimpinya ke depan. Dibandingkan hanya orang yang hanya sekedar menunggu mimpinya itu diberikan kepadanya. Tidak ada mimpi yang diberikan itu terwujud ketika tidak ada sesuatu yang ia lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sekali lagi, jika Tuhan memberi janji tanpa syarat, pekerjaan kita hanyalah menunggu. Tetapi jika Tuhan memberi janji dengan bersyarat, ya, yang harus kita lakukan harus melakukan tindakan inisiatif, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, bagi Israel itu berarti bersedia menghadapi bangsa-bangsa yang menghuni tanah Kanaan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau akan memimpin mereka sampai sorry. Kita baca di atasnya. Ya, bentar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Ya, untuk memberikan kepada mereka. Di sini ya, janji Tuhan itu bersyarat, bukan tanpa syarat. Ya. Karena di situ kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, harus kuat dan percaya supaya bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, ya, untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin. Berarti ada satu perjalanan. Sampai mereka memilikinya, Berarti di situ kalau tidak serius tidak bisa memiliki.
Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi Israel ketika bersedia menerima janji Tuhan untuk dipimpin oleh Musa menuju ya ke tanah perjanjian sampai mereka dapat memilikinya, itu harus menghadapi bangsa-bangsa yang menduduki tanah perjanjian agar bisa mereka memiliki tanah perjanjian. Kata diberikan, memberikan kepada mereka tidak serta-merta ya datang langsung cangkruk. Kan? Banyak orang memahami ketika Allah memberikan tanah perjanjian langsung mak gedebluk. Ketika Tuhan memberkati langsung menggedebluk. Ya, perhatikan baik-baik dalam perjanjian baru. Jika engkau tidak mau bekerja, janganlah engkau makan. Jadi untuk bisa makan harus bekerja. Yang bekerja aja sulit untuk memenuhi kebutuhan makan. Apalagi yang tidak bekerja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup adalah dinamis. Harusnya ada perubahan demi perubahan yang terjadi. Tidak monoton, ya. Tidak ajak, ya. Hidup itu harus selalu ada perubahan. Ya. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Intinya Tuhan mau berkata ketika engkau mengambil inisiatif, ya, engkau harus bertindak. Ketika engkau mau mengambil inisiatif, engkau harus bertindak. Jangan hanya sebuah wacana saja. Ya. Wacana itu hanya sekedar omon-omon, ya, memperbincangkan tentang konsep dan teori tanpa diambil satu tindakan. Itu namanya wacana yang memberikan opini kepada publik. Oleh sebab itu, jika ya kita sebagai orang yang percaya menerima janji Tuhan seperti orang Israel, untuk diberikan tanah perjanjian, mereka harus menghadapi penduduk tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang dikatakan bahwa penduduk tanah Kanaan itu besar-besar seperti raksasa. Artinya, untuk dapat menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu harus kuat, penuh dengan perjuangan. Tidak bisa hanya menadahkan tangan saja. Ya. Untuk menduduki tanah Kanaan harus berperang melawan orang-orang Kanaan. Kalau tidak kuat akan kalah, tidak akan tercapai janji Tuhan itu. Jadi janji Tuhan untuk berkat itu bersyarat. Sekali lagi, janji Tuhan untuk berkat yang kita butuhkan itu bersyarat. Kalau kita ingin diberkati, itu bersyarat. Tapi kalau kita ingin diselamatkan, itu tanpa syarat. Ya. Jadi tidak perlu tindakan untuk menambah keselamatan. Ya. Keselamatan percaya Tuhan Yesus yang sudah mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Beres. Tapi untuk hidup hari ini sampai Tuhan datang kedua kali itu bersyarat. Ya. Oh, kita kan berada dalam hukum kasih karunia. Betul, dalam hukum kasih karunia. Ya kan? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini karena kemurahan Tuhan. Ya. Tapi bukankah firman Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak mau bekerja janganlah ia makan? Orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Bagaimana kita punya mimpi untuk menjadi orang yang diberkati supaya jadi berkat bagi orang lain?
Bagaimana kita bisa punya mimpi menjadi orang yang menikmati berkat kemurahan Tuhan seperti domba yang digiring ke padang rumput yang hijau. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali ke pokok persoalan tentang janji Tuhan kepada orang-orang Israel tentang tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Untuk memperolehnya, walaupun di situ akan memberikan kepada mereka, tapi orang-orang Israel itu untuk memperoleh tanah Kanaan tidak serta-merta langsung enak. Harus berperang dulu melawan orang-orang raksasa yang ada di tanah Kanaan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk bisa mengalahkan perlu inisiatif, perlu strategi perang. Makanya Musa mengirimkan 12 pengintai. Itu namanya punya inisiatif, strategi, Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu kita mengambil keputusan, kita tidak boleh ragu. Seperti moto orang Malang, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, Pokoknya maju. Menang kalah urusan belakang. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Itu artinya the power of nekat. Beda tipis dengan bonek, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara tidak bisa ragu-ragu dan menjadi efektif pada saat yang bersamaan. Harus yakin. Walaupun fakta tidak memungkinkan untuk kita bisa meyakinkan diri, tapi harus berani meyakinkan diri berjalan dalam kemustahilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, saudara harus berani mengambil resiko. Resiko namanya orang yang berperang. Resikonya apa? Kalau tidak menang, mati. Pahit-pahitnya menjadi tawanan perang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ada banyak orang memilih atau tidak mau maju, juga tidak mau mundur. Ada di tengah-tengah, nebeng sana, nebeng sini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau katakan hari ini bahwa kita perlu inisiatif untuk mengambil resiko. Kalau kita mengharapkan berkat yang besar, tentu resikonya besar. Seperti orang-orang Israel yang merebut tanah Kanaan dari orang-orang yang menduduki tanah Kanaan, bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan. Resikonya namanya berperang, resikonya kalau tidak menang kalah, paling tidak mati. Banyak orang tidak berani mengambil resiko sehingga tidak melakukan apa-apa dalam kehidupannya. Atau sama dengan orang ingin berusaha atau berwira swasta atau berjualan, berdagang, berbisnis tapi takut rugi, nggak jadi. Perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya adalah sebagai orang percaya Tuhan telah berjanji untuk pergi sebelum Anda dan mengatur keadaan sesuai keinginan Anda. Tuhan ada di depan, sudah ada di hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidupku tak gentar, karena dia sudah ada di masa depan kita. Dia sudah duluan, Tuhan itu sudah ada di depan kita. Kalau Tuhan sudah ada di depan, kan kita tidak mengikuti saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi aku takut kebanyakan orang berkata begitu. Wajar.
Wajar. Nanti rugi, nanti nggak berhasil. Lah kalau itu yang dipikirkan, nggak usah usaha, nggak usah bisnis, ya kan? Karena orang bisnis pada mulanya itu rugi. Nggak ada bisnis yang langsung untung. Ya, persiapan modal, persiapan tempat itu jelas rugi. Untung itu bisa dicapai 3 bulan, 6 bulan ke depan setelah ada perputaran ya transaksi. Ya, namanya di awal permodalan jadi rugi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Iman kepada Tuhan tidak menghilangkan rasa takut, itu mengalahkannya. Jadi ambillah inisiatif. Iman kepada Tuhan, ya, jika tidak bisa mengalahkan rasa takut, ambillah sebuah inisiatif untuk ya menormalkan, membuat bahwa fakta itu harus tunduk, ya, dengan iman kita. Ya, bahaya itu ada, seperti halnya ketika Daniel, ya, ketika masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel apa? Sadrak, Mesak dan Abednego yang dimasukkan, yang mau dimasuk, yaitu sebuah fakta bahwa itu sangat mengerikan. Pasti secara fakta orang yang mau dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala pasti mati. Tapi fakta itu harus tunduk dengan iman yang kita punya. Makanya ya, Sadrak, Mesak dan Abednego memiliki satu statement, kalaupun Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menyembah patung buatan raja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya ada sebuah pepatah yang mengatakan saudara bisa jika saudara mau. Dan bahkan slogan-slogan yang sering disematkan, kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu luar biasa, wow, kamu keren. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Nah, saudaraku, ya, pepatah lama mengatakan Anda bisa jika Anda mau. Ya kan? Tapi kalau kita cuma berkata saya pasti bisa tapi tidak punya inisiatif apa-apa, kita tidak akan pernah memperoleh hasil apa-apa. Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, inisiator tidak menunggu orang lain untuk memotivasi dirinya. Ya, mereka tahu itu tanggung jawab mereka untuk bergerak maju melalui zona nyaman mereka dan mereka mempraktekannya. Praktek, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percaya dan lakukan. Ambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudaraku, yang terakhir adalah belajarlah dari setiap kegagalan yang kita alami. Karena tidak ada orang yang selalu mulus jalannya. Kita lewat jalan tol aja sudah tidak nyaman hari-hari ini. Karena apa? Setiap 5 meter sudah ada sekatan, ya, rongga beton yang ada sehingga bergeronjal, gledek, 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 tidak mulus, saudaraku, walaupun sudah lewat jalan tol. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah dari kegagalan yang kita alami. Ya. Hari ini saya berkeliling, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya melihat situasi kanan kiri jalan, perekonomian jalan, saudaraku. Yang pertama, saya melihat bahwa ada sebuah toko yang dulu pernah
ada dan sekarang muncul lagi. Ya, saya ke sana. Yang dulu dikatakan bangkrut, memang bangkrut. Dia buka barang cuci gudang. Ketika saya lihat barangnya, saya cek sudah tidak layak pakai, ya kan? Tapi ketika saya tanya ini berapa harganya, diberikan harga mahal. Katanya obral 5.000 plus. Waduh, ketika saya tanya 5.000 plus itu harganya 50.000, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan barang yang lain yang dianggap lebih bagus, walaupun bagus tapi kotor, dihargai 100.000. Bagaimana bisa laris jualannya? Harusnya barang cuci gudang yang sudah busuk itu, harusnya ketika ada orang yang berminat, orang menawar langsung dilepas, bukan ditahan-tahan. Begitu berkarung-karung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya melihat barangnya satu gudang penuh, berkarung-karung, berkotak-kotak, ya. Sudah reject, ya. Dijual 5.000 aja masih banyak. Bagaimana dijual 50.000 sampai 100.000, saudaraku yang dikasih. Aduh. Ya kan? Laku aja syukur, saudaraku. Dan yang kedua, saya datang ke sebuah tempat kuliner Purwokerto. Ibu itu mengatakan, bagaimana? Saya tanya, bagaimana hari ini, Bu? Waduh, dari siang tadi nggak ada orang masuk. Sepi hari ini. Kemarin sepi, Pak. Yang lumayan rame itu hari Minggu dan Senin. Selasa sepi. Tadi sepi. Emang banyak yang tutup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, faktanya hari-hari ini pelaku usaha sedang tidak baik-baik saja. Karena daya beli masyarakat menurun. Kenapa menurun? Karena tidak ada uang untuk beli, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kan? Apalagi hari ini tanggal tua. Ya, bagi orang bank sudah gajian. Tapi bagi karyawan-karyawan yang lain kan belum gajian. Nunggu tanggal muda. Nah, bagi yang tidak bekerja, gajian dari mana? Bagaimana bisa membeli produk? Kalau tidak ada uang. Makanya para pedagang berkata sepi, Pak, hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ambillah inisiatif dalam kegagalan. Apa yang harus kita kerjakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Setia itu ketekunan, saudaraku. To be continue. Tidak bolong-bolong. Seperti halnya orang bekerja di sebuah perusahaan, harus setia, to be continue, masuk tiap hari, jangan sedikit-sedikit izin. Ya, sedikit-sedikit izin. Sedikit-sedikit cuti. Cuti cuma 12 hari per tahun. Lah kalau satu bulan 1 hari diambil. Ya kalau 1 hari. Lah kalau 2 hari 3 hari diambil. Nanti kalau pada waktu terjadi apa-apa, cutinya udah habis. Masa ngutang cuti tahun depan sudah diambil? Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kabar baiknya bagi seorang inisiator, orang yang mengambil inisiatif adalah mereka membuat sesuatu terjadi. Dari mimpi menjadi kenyataan. Membuat sesuatu terjadi. Berita buruknya adalah mereka membuat banyak kesalahan di sepanjang jalan. Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Tidak ada kesuksesan tanpa kesalahan. Jadi belajarlah dari kegagalan dan kesalahan.
Karena orang yang melakukan kegagalan dan kesalahan itu melakukan suatu tindakan yang nyata. Tapi kalau orang tidak pernah gagal dan tidak pernah salah, orang itu bukanlah seorang inisiator karena ia tidak melakukan apa-apa. Dan semakin besar potensi saudara, semakin besar peluang saudara untuk gagal. Jadi kalau sudah gagal berkali-kali, sebentar lagi berhasil. Enak banget kalau ngomong ya. Ya memang kalau ngomong itu enak. Tapi untuk tetap setia, bertekun dalam keterpurukan supaya tetap kuat. Kan firman Tuhan jangan takut, jangan tawar hati. Berarti walaupun dalam ketakutan dan tawar hati, tetap tekun, setia, berjalan, berjuang. Ya kan? Alkitab mengatakan dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mazmur 115 ayat 11. Itu berarti Tuhan akan membantu saudara untuk berhasil. Karena Tuhanlah sumber pertolongan dan perisai bagi mereka yang minta pertolongan Tuhan. Dan ketika saudara gagal, Dia akan melindungi dan mengarahkan saudara, memberikan petunjuk bagaimana harus melangkah. Firman Tuhan Yeremia 17 ayat 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berani mengandalkan Tuhan, berani naruh hasilnya, harapannya pada Tuhan. Dialah yang akan mengecap kebaikan Tuhan hari demi hari. Berkat yang baru setiap pagi, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan kepadamu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, dan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, engkau akan menikmatinya ketika engkau berani percaya Tuhanlah pertolonganku. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, katakan amin. Ya, demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini jadilah seorang inisiator yang punya inisiatif untuk melakukan suatu tindakan, bukan hanya sekedar mimpi-mimpi indah, tapi bangunlah dari tidurmu, bangunlah dari mimpimu, lakukan suatu tindakan sekecil apapun yang kamu lakukan, ya, teruslah melangkah dan sampai kepada satu tujuan yang engkau harapkan. Walaupun banyak kegagalan dan kesalahan, Tuhan akan memimpinmu ke dalam jalannya yang terang. Dalam nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara, berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Bu Wiwin, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Pak Musi dan semuanya. Siapapun saudara yang sudah bergabung malam hari ini, kiranya Tuhan memberkatimu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan supaya dapat bekerja dengan maksimal, dapat memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya. Berdoa untuk orang-orang yang bergumul dengan rumah tangga dan pekerjaannya. Tuhan memberkati, memulihkan rumah tangganya dan memberkati buah tangannya. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolongmu dalam setiap kesulitan, menguatkanmu dalam setiap kelemahanmu, menyembuhkanmu dalam setiap sakitmu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan Jehovah Nisi, Tuhan Jehovah Shalom. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom semuanya. Tuhan berkati Arti Bakau. Salam untuk semuanya. Jumpa lagi di lain dan waktu kesempatan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.